warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Tria Wulandari. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan mengajarkan materi tentang kinematika gerak lurus pada kelas 11 fase F. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebenarnya ibu agak gimana karena semalam cuaca kita sangat hujan lebat. Jadi alhamdulillah pagi tadi cuacanya terang dan kalian sehat sehingga kalian bisa beraktivitas seperti biasanya. Silakan duduk nak. Silakan ketua kelas pimpin doanya nak. Baiklah, sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ibu absen dulu ya. Anggun, Hadir Bu. Ate, Hadir, Bu. Aulia, Hadir Bu. Dewi. Hadir Bu. Ibu lihat sepertinya tidak ada kursi yang kosong ya nak. Berarti kita hari ini masuk semua ya? Ya. Ya. Oke, berarti ibu titikkan saja nih absennya ya. Baiklah, nah hari ini kita akan belajar materi baru ya nak, tentang kinematika gerak lurus ya. Pada materi ini bagaimana persiapannya? Apakah sudah dibaca materinya di rumah? Sudah ya. Seperti itu ya, karena sebelumnya sudah ibu ingatkan bahwa kalian harus membaca dulu di rumah sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk belajar pada materi kita pada hari ini ya. Bagaimana nak untuk kesiapannya? Apakah alat tulisnya sudah siap? Siap ya. Nanti kalian boleh menggunakan HP ya. HP-nya tadi nanti akan kita gunakan pada saat kegiatan diskusi kelompok ya. Nanti kan kita ada kegiatan praktikum. Jadi nanti kita bisa gunakan HP untuk pada saat kegiatan ya. Pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita lebih bersemangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya nak. Silakan kalian berdiri dulu ya. Jadi ikuti aba-aba ibu ya, ibu peragakan dulu ya. Misalkan ibu bilang tepuk semangat 2 kali, semangat, oke? Oke, ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, ya. Sekali lagi. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Baiklah, ibu akan bacakan capaian pembelajaran kita hari ini. Ini terbaca ya? Ya. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus
dengan kecepatan konstan atau tetap, dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Selanjutnya, nanti setelah pembelajaran diharapkan ya kalian itu dapat mendeskripsikan ya perbedaan posisi, jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan dengan tepat. Kemudian diharapkan kalian dapat menentukan besar kelajuan dan kecepatan dengan tepat, dan setelah itu kalian diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, sebelumnya ya kemarin kan kita sudah minggu lalu ya kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, ada yang masih ingat besaran dan satuan? Oke, silakan habis. Besaran merupakan suatu yang diukur dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Sedangkan satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Ya, dari itu tadi ada yang bisa menyebutkan apa saja besaran itu, nak? Ada berapa? Ya, silakan. Dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ya, terima kasih. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, silakan Hafifah. Contoh besaran pokok panjang dan massa, contoh besaran turunan kecepatan dan kecepatan. Ya, terima kasih ya. Jadi kita memang harus tahu dulu ya materi kita yang telah kita pelajari, karena akan sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang kinematika gerak. Nah, ini ya, coba kalian lihat apa yang kalian lihat pada gambar ini, coba saya Bu. Ya, Atlet yang sedang berada di garis start. ya ini atlet ya sedang berada di garis start. Nah, bagaimana atlet itu dikatakan diam? Atlet dikatakan diam karena belum ada aba-aba. Nah. Setelah ada aba-aba, baru atlet bergerak dan berlari. Oke ya, berarti kalau sudah ada aba-aba nanti dia akan baru bergerak. Nah, ya pada kegiatan kita ya nanti kalian akan belajar tentang besaran-besaran gerak lurus seperti ada jarak, posisi, perpindahan, kelajuan dan kecepatan ya. Nah, dari sini nanti kalian akan mengetahui apa itu posisi, apa itu jarak ya, perpindahan, terus berapa besarnya ya, besar kelajuan dan kecepatannya, begitu nak ya. Nanti kita akan pelajari. Nah, sebelumnya ya Ibu akan informasikan bahwa kita hari ini akan belajar menggunakan model PBL ya, Problem Based Learning. Artinya nanti kalian akan diberikan masalah, kemudian kalian akan berdiskusi dan melakukan kegiatan berkelompok, kegiatan praktikum untuk mencari memecahkan masalah yang kalian temui. Ya, nanti silakan kalian kolaborasi dengan teman-temannya di kelompok komunikasi ya. Nanti kalian sepakati jawabannya untuk dituliskan nanti di dalam LKPD yang sudah dibagikan. Nah, tentunya nanti setelah itu kalian harus mempresentasikan ya jawabannya nanti bersama-sama ya. Nah, ini silakan kalian simak dulu videonya. Tunggu sebentar ya, ini masih muter nak. Terdengar nggak?
Nah, ya, dari video tadi, maka ada beberapa hal yang akan menjadi masalah kita pada hari ini ya. Yang pertama itu ada posisi, apa yang dimaksud dengan posisi, jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatannya, kemudian perbedaan jarak dan kelajuan, serta kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang anak-anak susun secara berkelompok dulu, ya. Susun secara berkelompok dulu. Kelompok kemarin kan sudah pernah Ibu bagi ya. Ya, kelompok satu di posisi di sini. Silakan. Sayuda, ada Aulia, Hafiz, Yuni, Rizky. Kelompok 2. Di mana kelompok 2? Di sini ya, Eki ya. Eki, ada Farhan, Masrum, Mutiara dan Dewi. Silakan. Kelompok 3 ada Kevin, Intan, Anggun, Mailan, Didin dan Afifah. Kelompok 4 Ade, Joshua, Vina, Dea dan Dima. Nah, ini Ibu kasih tanda ya, untuk biar jelas nanti ya. Ini nama kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Kelompok 4. Oke. Silakan anak-anak simak dulu di LKPD. Nah, ya, Ibu jelasin dulu ya, di LKPD itu sembari kalian membaca. Alat-alatnya ya, kemarin sudah Ibu sampaikan juga. Sudah siap alat dan bahannya, Nak? Sudah ya, sudah siap ya. Ya. Selanjutnya, nah, di sini ada petunjuk kegiatan. Ini yang paling harus kita tahu dulu, Nak. Ya, dibaca itu ya. Yang pertama itu buat garis yang membentuk permodelan lintasan seperti pada gambar. Ini gambarnya, ini ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, nanti masing-masing kelompok perwakilan saja kalian membuat permodelannya ya. Di sini dengan di sini ya. Berarti ada 2 permodelan. Kemudian nanti kalian tentukan yang mana titik awal sama titik akhirnya. Yaitu ada A dan B ya. Nanti kalian tentukan. Selanjutnya perwakilan peserta didik dalam kelompok berjalan melewati lintasan. Nah, artinya tadi setelah kalian buat, kalian kembali ke kelompoknya, kemudian kalian perwakilan dulu dari kelompok mana dulu, misalnya kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 coba, salah satunya mencoba, salah satunya menekan timernya ya, untuk mencari waktunya ya. Setelah itu bergantian dengan kelompok 2, 3 dan 4 ya. Kemudian hasil waktunya tadi dicatat ke dalam tabel. Lalu tuliskan hasil pengamatannya. Tabel 1 itu untuk yang lintasan berwarna hitam, tabel 2 lintasan berwarna merah. Lalu kalian tentukan kelajuan dan kecepatannya ya. Nah, silakan anak-anak buat model lintasannya, Nak. Ayo, siapa? Ayo, silakan dibuat. Satu dulu kan? Tidak, kita buat dulu lintasannya, Nak. Kan perwakilan kelompok tadi buat lintasan. Itu alatnya ada kan, bahannya kan? Iya. Sesuai sama gambar ya, Nak ya. Oke. Buat dulu yang hitam. Meterannya tadi bawa. Meterannya bawa. Ya, itu dulu. Meterannya dulu. Bu, boleh nggak kalau pakai yang coklat? Soalnya yang merah nggak latih tadi. Oh iya, boleh. Kita anggap yang coklat itu berwarna merah ya. 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 Ya, itu dulu. Mana meterannya tadi di situ?
ini kan sini. Aku dulu. Gimana? Oke, ada yang pasang apa? Iya, berarti kan di sini kan titiknya ya. Hati-hati nanti kena tangannya. Iya. Hati-hati itu meterannya. Itu lintasannya yang merah, lintasan buangan merahnya itu sama warnanya. Iya. Cuma enggak. Di sini boleh. 1,5. 2 meter tadi. lurus. Di sini 2 meter. Nah, berarti dikasih titik ya. Ini Bu. Gitu. Di sini. Oke, piring. Kan. Kamu ditarik Bu. Ya. Nah, boleh lepas berarti ini. Bisa ganti ngempasnya. Bisa nggak sih? Bisa. Mungkin tentukan yang lintasan pertama dulu. Satu setengahnya itu. Itu. Lurus dah. Ya. Ini lintasan merahnya belum ya? Belum Bu. Semerahnya. Garis segaris mungkin. Ya. Tarik.
situ. Ya. Titiknya sih mana? Ini ya, ini titiknya ya? Yuk. Oh iya. Ya udah. Udah selesai ya? Udah. Alarm. Iya. Oke. Udah dibuat lintasannya ya kan? Nah, sekarang kita cobakan. Satu yang mencoba jalan ke sini. Satu yang megang stopwatch. Ya, pakai HP baik. Ya. Udah tuh yang lain catat. Ya, catat hasilnya ke dalam tabel. Ya, silakan dimulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Ingat titiknya dari mana? Dari A, B kembali ke A. A, B kembali ke A. Mulai. Masih. Oke, silakan hasilnya dicatat. Yang ini dari titik A. A, B ke O. A, yang hitam dulu kan? O ya. A ke O. A, O, B, balik ke A. Oke. Suka. Bisa. A dulu kan? Yang hitam dulu kayaknya. Yang hitam dulu. Yang hitam dulu. Balik sih ya. Itu kan. Ya ulangi berarti. Tuh. Nah, begitu. Oke. Paham yang lain ya? Yang selanjutnya ini yang merah. Lintasan merahnya udah diukur? Belum ya? Belum. Ya, silakan diukur yang merah. Oke. Yang ini? Ini Yang sambung. Oke. Ya, sudah dapat hasilnya? Sudah, silakan gantian lagi di kelompok 2. Ya, siapa yang mencatat, siapa yang mencoba, siapa yang stopwatch, pegang stopwatchnya. Oke, udah. Dapat hasilnya? Sekarang yang merah lagi. Dah dapat yang kelompok 2 sudah ya? Sudah. Kelompok 3. Udah dapat hasilnya, Anggun? Udah. Lagi yang ini? Udah? Terakhir, kelompok 4. Ayo, siapa yang maju kelompok 4?
Enggak, enggak saya. Enggak, saya. Enggak, enggak. Udah selesai ya? Udah, silakan duduk. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah dapat semua ya datanya dari hasil pengamatan. Silakan kalian dalam kelompok mengolah datanya, ya. Kemudian kalian jawab masalah yang ada di LKPD. Ya, silakan Nak, silakan kerjakan. Yang ini ada yang ingin ditanyakan? Udah dong, bisa ya? Ikuti petunjuk yang ada di sini ya. Kalau tidak tahu boleh bertanya. Oke. Nah, di sini nanti ya. Pelajarannya ya berarti nanti kalian itu dari hasil pengamatan tadi kan? Nah, ini juga yang kesempatan itu dari hasil pengamatan tadi. Oke ya? Ini ada? Ada. Nanti kalau ada yang tanya kan silahkan tanya aja ya. Boleh gunakan HP-nya Nak. Nanti kalau misalkan diperlukan kalian untuk cari jawaban boleh dicari atau di buku boleh. Ada yang tidak punya buku nanti? Siapa yang perlu buku? Nah ini.
Ada kesulitan nggak? Ini? Sudah sampai mana? Jadi ini udah dijawab? Sudah bisa? Tambahan referensi. Bisa kan? Oke, mulanya apa? Ya, nanti kita presentasikan ya. Ya, nanti yang sudah di sini kita presentasikan. Ini dapat kan? Ada kesulitan nggak? Aman. 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 Ibu kasih waktu 10 menit lagi nak ya. Selesai. Ada yang sudah selesai? Belum ya? Silahkan kajikan dulu masukannya waktunya.
bisa Mutiara? Bisa. Sudah selesai belum? Ganti lagi. Dikit lagi. Ini udah. Sudah. Kalian sudah belum? Sudah belum. Bisa pakai ini? Bisa. Yang ini ya? Ini masih hitung kalau kemarin masih hitung. Berarti kita tinggal nunggu kelompok 2 dan kelompok 1 lagi yang belum. Kalau sudah bilang ya nak? Yuk. Kelompok 1 dan 2 lagi kan? Yuk. Sudah bukan? Sudah ya? Kelompok 1? Sedikit lagi. Sedikit lagi? Oke. Mana kelompok 1? Yuk. Ya, sudah. Sudah ya? Sudah deh. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Oke. Karena sudah semua, kita presentasikan ya. Presentasi pertama kita mulai dari kelompok 1 dan 2 dulu. Sudah itu kalian menanggapi dari kelompok 3 dan 4. Lanjut kita presentasi ke 3 dan 4. Nanti yang kelompok 1 dan 2 menanggapi begitu ya. Ya, silakan kelompok 1 dulu lah. Silakan kelompok 1. Siapa yang mau bacakan hasilnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari sebelum itu, perkenalkan nama saya Sayuda Putra. Dari rekan-rekan saya bernama Hafiz, Rizky, Caca, dan Yuni. Di sini kami akan melakukan presentasi hasil dari percobaan kelompok kami, kelompok 1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh data pada tabel 1 sebagai berikut. Panjang lintasan untuk gambar 1 sama dengan 6 meter dengan waktu yang diperoleh yakni 450 detik. Panjang lintasan untuk gambar 2 sama dengan 7 meter dengan waktu yang diperoleh 495 detik. Berdasarkan hasil lintasan dan waktu yang telah diperoleh, maka diperoleh kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,013 meter per sekon, sedangkan pada gambar 2 0,014 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh data pada tabel 2 sebagai berikut. Besar perpindahan pada gambar 1 sama dengan 0 meter dengan waktu tempuh sama dengan 270 detik. Besar perpindahan pada gambar 2 sama dengan 2,5 meter dengan waktu tempuh 460 detik. Berdasarkan lintasan merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0,05 sekon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka kami memperoleh jawaban
dari masalah 1 dan 2 ini, pada pertanyaan nomor 1 diperoleh jawaban sebagai berikut. Posisi adalah kedudukan suatu benda terhadap suatu acuan, sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Selanjutnya, perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda. Pada pertanyaan nomor 2 diperoleh jawaban sebagai berikut. Kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh. Sedangkan kecepatan merupakan kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita ajukan tanya jawab, kita lanjutkan dulu untuk kelompok 2 ya. Yuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kinematika gerak. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yaskiel Simatupang dan rekan-rekan saya ada Masrur, Mutiara, Niken, dan Dewi. Pada Dewi kami persilakan untuk mempresentasikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini saya akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 1 sebagai berikut. 1. Panjang lintas untuk gambar 1 dari titik A ke titik B kembali ke titik A sama dengan 3 meter tambah 3 meter menjadi 6 meter. Dengan waktu yang diperoleh yakni 435 detik. Yang kedua, panjang lintas untuk gambar 2 dari titik A ke titik B kembali ke A diperoleh 3,5 meter ditambah 3,5 meter menjadi 7 meter. Dengan waktu yang diperoleh 505 detik. Yang ketiga, berdasarkan panjang lintas dan waktu yang telah diperoleh, maka besar kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,013 meter per sekon, sedangkan pada gambar 2 adalah 0,014 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 2 sebagai berikut. Berdasarkan perpindahan pada gambar 1 dari A ke B sama dengan 3 meter dan dari B ke A 3 meter. Maka perpindahannya sama dengan 3 meter dikurang 3 meter menjadi 0 dan waktu yang ditempuh sebesar 435 detik. Berdasarkan perpindahan pada gambar 2 dari A ke B adalah 2,25 meter diperoleh menggunakan rumus Pythagoras dan dari B ke A sama dengan 2,25 meter, maka besar perpindahannya adalah 2,25 meter dikurang 2,25 meter menjadi 0 meter. Dalam waktu tempuh 505 detik. Berdasarkan lintas merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0. Pada pernyataan nomor 1 diperoleh jawaban sebagai berikut. Posisi adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu. Jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Perpindahan adalah jumlah lintas yang ditempuh antara titik awal ke titik akhir suatu benda. Dan pada kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh. Kecepatan merupakan kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Ya? Nah. Ada yang ingin? Siapa yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan untuk kelompok 1 dan 2. Karena masalahnya sama, jadi silakan siapa yang ingin bertanya. Nanti Ibu akan masukkan nilai keaktifannya ya di sini ya. Ibu, oke, Anggun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Fitriani dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan dari saya yaitu, kita telah melakukan praktikum sederhana. Jika posisi adalah kedudukan beda pada titik acuan, maka saat kita berdiri di lintasan titik acuan kita yang mana? Ya. Baik, sekian. Siapa yang mau menjawab di kelompok 1 atau kita lanjut pertanyaan yang kedua dulu? Lanjut dulu ya. Oke.
Siapa yang mau bertanya? Silakan, Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Dari lintasan yang telah kita buat, untuk gambar lintasan 1, arah kita bergerak dimulai dari titik A ke titik B dan kembali ke titik A. Jika kita hanya berjalan dari titik A ke B kembali ke 0, maka berapa panjang lintasan yang diperoleh? Terima kasih. Ya, jadi kalau Ibu tangkap tadi dari sini ya. Ini, gitu kan maksudnya ya? Ini terus kembali ke sini. Iya, Ya. gitu kan? Ya. Kelompok 1 tadi ya? Ya, silakan. Yang mau menjawab pertanyaan dari Anggun dulu siapa? Mas Rus ya? Mas Rus ya? Bu, tambahan Bu. Ada tambahan pertanyaan kelompok 2. Ya, ada tambahan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Putra dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Pertanyaannya adalah, tadi saya menyimak bahwa jarak dan kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor. Bisa minta penjelasan ulang mengapa dikatakan besaran skalar dan atau besaran vektor? Terima kasih. Oke. Jawab dulu yang pertanyaan dari siapa? Dari Anggun ya, Mas Rul ya. Oke, silakan Mas Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Saat kita berdiri dan belum ada aba-aba untuk bergerak, maka titik acuan kita adalah pada lintasan. Baik, itu saja. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Iya. Jadi apa tadi jawabannya? Saat berdiri dan belum ada aba-aba artinya kita berada pada Pada titik acuannya lintasan ya. Jadi kalau misalkan Ibu berdiri di sini, nah ini kan bukan pada lintasan ya, di sini. Berarti titik acuan Ibu terhadap lintasan, terhadap lantai, karena Ibu tidak berada di titik lintasan ini. Kalau Ibu di sini, berarti Ibu terhadap lintasan. Kalau di sini, kalau Ibu berada di meja, Meja. oke, paham? Ya. Selanjutnya pertanyaan siapa? Iya. Dea ya, dijawab oleh Rizky. Oke, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi jika arah pergerakan kita dari titik A ke B jaraknya sama dengan 3 meter, kemudian bergerak lagi berhenti di titik O, maka jarak dari titik B ke O sama dengan 1,5 meter. Maka panjang lintasan seluruhnya sebesar 3 meter ditambah 1,5 meter sama dengan 4,5 meter. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas ya? Ya, jadi kan itu tadi yang dicontohkan oleh si Dea nih yang di lintasan ini ya? Ya. Karena ini tadi panjangnya berapa nih tadi? 3 meter. 3 meter. Kemudian kalau ke sini lagi berarti berapa? 1,5 ya. Artinya panjang lintasannya menjadi 4,5 karena ditambah ya. Berarti panjang lintasan itu adalah seluruh dari sini ya, dimulai dari mana titiknya. Kalau misalkan dari sini saja ya bukan berarti panjangnya enggak. Kalau Ibu baliknya dari sini sampai sini artinya 3 ditambah 3 meter menjadi 5. Iya. Oke. Untuk yang Sayuda sepertinya nanti akan kita jawab di itu kayaknya Sayuda baca di permasalahan yang ketiga ya. Jadi nanti nunggu setelah kelompok 3 dan 4 mempresentasikan. Oke, silakan. Kelompok 3 dan 4 siapa yang mau presentasi dulu? 4 dulu, 3 dulu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga teman-teman saya sehat selalu. Amin. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizky Prayogi. Saya berasal dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai ketua kelompok di sini. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Anggun, Intan, Melan, dan Afifah. Baiklah, untuk penjelasan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh saudari Anggun. Pada saudari Anggun yang bersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh data pada tabel 1, yaitu yang pertama, panjang lintasan untuk gambar 1 sama dengan 3 meter ditambah 3 meter sama dengan 6 meter dengan waktu yang diperoleh yakni 402 detik. Yang kedua yaitu panjang lintasan untuk gambar 2 sama dengan 3,5 meter ditambah 3,5 meter sama dengan 7 meter dengan waktu yang diperoleh 619 detik. Yang ketiga, berdasarkan panjang lintasan dan waktu yang telah diperoleh, maka besar kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,015 meter per sekon. Sedangkan pada gambar 2, 0,011 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 2, yaitu yang pertama, besar perpindahan pada gambar 1 sama dengan 0 dan waktu tempuh sebesar 402 detik. Besar perpindahan pada gambar 2 sama dengan waktu tempuh 619 detik. Berdasarkan lintasan merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0 meter per sekon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka kami memperoleh jawaban dari masalah 3, yaitu perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan termasuk besaran vektor. Terima kasih. Ya. Oke, dilanjutkan lagi di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan saya akan memperkenalkan nama saya Joshua dan bersama rekan saya Ade, Vina dan Dea. Dea, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 1 sebagai berikut. Panjang lintasan untuk gambar 1 sama dengan 3 meter ditambah 3 meter sama dengan 6 meter dengan waktu yang diperoleh yakni 475 detik. Panjang lintasan untuk gambar 2 sama dengan 3,5 meter ditambah 3,5 meter sama dengan 7 meter dengan waktu yang diperoleh 515 detik. Berdasarkan panjang lintasan dan waktu yang telah diperoleh, maka besar kelajuan pada gambar 1 sama dengan 0,013 meter per sekon, sedangkan pada gambar 2 0,014 meter per sekon. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data pada tabel 2 sebagai berikut. Besar perpindahan pada gambar 1 sama dengan 0 dan waktu tempuh sebesar 475 detik. Besar perpindahan pada gambar 2 sama dengan 0 meter dengan waktu tempuh 515 detik. Berdasarkan lintasan merah, maka diperoleh besar kecepatan pada gambar 1 sama dengan 0 dan pada gambar 2 sama dengan 0 meter per sekon. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka kami peroleh jawaban dari masalah 3 dan 4, yaitu 3. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan karena jarak hanya memiliki angka dan satuan tanpa memperhatikan arahnya. Maka jarak adalah besar skala, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu sehingga perpindahan termasuk besaran vektor. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan termasuk besaran vektor. Terima kasih. Oke, sudah. Siapa yang ingin bertanya pada kelompok 3 dan 4? Dari kelompok 1 dan 2, siapa yang ingin bertanya? Siap, saya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 3 dan 4. Pertanyaannya adalah, tadi saya menyimak bahwa jarak dari kelajuan adalah besaran skala, sedangkan perpindahan dan kecepatan adalah besaran vektor. Bisa minta penjelasan ulang mengapa dikatakan besaran skalar
dan besaran vektor. Terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Atau bisa langsung dijawab? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Sayuda? Saya Oke, Heki, silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sayuda tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Pada jarak dan kelajuan hanya melihat nilainya saja, sedangkan pada perpindahan dan kecepatan ada nilai, namun memperhatikan arahnya juga. Untuk itu, jarak dan kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan untuk perpindahan dan kecepatan merupakan besaran vektor. Baik, apakah sudah cukup? Siap, sudah cukup. Baik, terima Cukup kasih. ya. Tadi kayaknya Eki keselio. Kalau besaran skalar tadi yang punya nilai tadi kan? Tadi yang punya nilai dan arah adalah besaran vektor. Oh, tadi terbaca 2 kali. Iya, 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Fokus lagi Ki. Ya, sudah jelas? Ada yang mau menambahkan nggak? Enggak, sudah cukup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ate dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit dan jawaban dari Eki. Jadi contoh untuk kelajuan seperti pada saat kita mengendarai sepeda motor, maka speedometer pada motor menunjukkan angka. Misalnya 54 km per jam, maka 54 itu menunjukkan besaran skalanya karena hanya menunjukkan angka saja. Oke, jadi sudah diperjelas oleh si Ati tadi ya Ki. Ya, Bu. Oke. Yang bertanya sudah paham? Siap, paham. Sudah, oke ya. Sekarang presentasi kita sudah selesai, namun kita belum menyimpulkan, ya, menyimpulkan materi yang kita pelajari mengenai posisi, perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Atau ada yang ingin memberikan gagasannya, kesimpulan? Oke, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini saya akan menambahkan jawaban sebelumnya. Maka dapat disimpulkan juga bahwa jarak sebanding dengan selang waktu, artinya semakin panjang jarak atau lintasannya, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kelajuan selalu bernilai tetap untuk selang waktu kapanpun. Oke. Terima kasih Aulia. Aulia ini bukan menambahkan, tapi Aulia telah menyimpulkan ya. Jadi untuk presentasikannya nanti Aulia bisa mengatakan kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lakukan tadi, gitu ya Aulia ya. Oke, ada yang lagi yang mau menyimpulkan? Oke Joshua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jarak dan kelajuan merupakan besaran skalar karena hanya memiliki nilai saja. Sementara dari perpindahan dan kecepatan merupakan besar vektor karena memiliki nilai dan arah. Terima kasih. Oke ya, jadi di sini ada dua besarannya, besaran skalar sama besaran vektor. Kalau jarak dan kelajuan itu adalah besaran skalar ya. Jadi untuk yang besaran vektor itu adalah pada perpindahan dan kecepatan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ate tadi kalau misalkan kita naik sepeda motor misalnya, kecepatannya sebesar 54 km per jam misalnya. Artinya besaran skalarnya itu adalah 54 angkanya. Nah, berapa kecepatannya? Ya, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, ya, punya nilai, punya arah, artinya 54 km per jam. Arahnya terhadap mana? Kalau kita arah sini, artinya kita menghadap arah ke
timur. Timur ya. Kalau ke sini? Ke selatan. Ya, benar. Ya, selatan. Oke ya, seperti itu ya. Terima kasih untuk kesimpulannya pembelajaran hari ini. Kita beri aplaus dulu. Oke. Tadi Ibu sembari menilai, ya, mengamati kalian melakukan percobaan dari percobaan membuat lintasan, kemudian mencobakan lintasannya, kemudian berkolaborasi bersama temannya. Lalu kalian mempresentasikan, nah itu Ibu sudah nilai, ya. Jadi Ibu kasih tahu untuk kelompok terbaik hari ini, ya. Untuk kelompok terbaik fisika, materi kinematika gerak lurus itu ada pada kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 dari mulai menjelaskan tadi sudah sangat jelas, padat dan sangat terperinci, ya, penjelasan dari siapa, Dewi tadi ya. Terima kasih. Mereka sudah menjadi terbaik, bukan berarti kalian tidak bisa menjadi yang terbaik. Jadi besok-besok kalian harus berusaha lagi karena kita adalah pembelajar. Maka kalian besok semangat, belajar lagi. Insya Allah besok kita ke depan. Kalau hari ini belum baik, artinya besok kita harus menjadi lebih baik. Oke. Tepuk semangat dulu kita. Biar sudah agak lelah gitu kan, kita semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Semangat. Oke, terima kasih. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Materi kita berikutnya kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Silakan kalian baca-baca lagi ya di rumah, ya, supaya kita nanti di pertemuan berikutnya sudah punya pengetahuan, begitu ya. Oke, silakan tutup pelajaran kita hari ini. Baiklah, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan pada pelajaran selanjutnya ya, Nak. Ya, Bu. Misi sebentar.